Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Asuransi Syariah. Nama-nama dari Pondok 3 yang pertama yaitu Riri Kusmadewi, Raya Dwi Werdiningsi Irwinsyah, Anis Wikratul Maharo, dan juga Wahidah Fisuraya. Ya, materi yang pertama yaitu pengertian dari asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi itu disebut at-tami'in atau amanah yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Quraisy ayat 4 yang artinya dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan. Sedangkan dalam ensiklopedia hukum Islam telah disebutkan bahwa asuransi atau at-ta'min adalah transaksi perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran. Jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sedangkan menurut fatwa DSN nomor 21 DSN MUI 10 Romawi _2001 asuransi syariah atau takmin tafakur atau tadawun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Gusmadewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya asuransi syariah. Konsep asuransi syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebutan al-akilah hingga zaman Nabi Muhammad. Konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal tersebut tercantum dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia berkata, berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain, sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan tersebut, janin dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang, darah, atau diat yang dibayarkan oleh akilahnya. Sejak zaman Rasulullah hingga saat ini, kaum muslimin memiliki peran penting dalam mengenalkan sistem asuransi kepada dunia. Pada tahun 200 Hijriah, banyak pengusaha muslim yang memulai merintis sistem tafakul, sebuah sistem pengumpulan dana yang akan digunakan untuk menolong para pengusaha satu sama lain yang sedang menderita kerugian. Di Malaysia, syarikat tafakul sendiri berdiri pada tahun 1984. Di Asia Tenggara sendiri, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi syariah bernama Tafakul Malaysia. Selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan negara-negara muslim maupun non-muslim. Setelah asuransi tafakul dibuka, berbagai perusahaan asuransi pun menyadari cukup besarnya potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu landasan hukum dari asuransi syariah. Asuransi syariah itu sendiri bersumber dari pengambilan praktik asuransi syariah yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berarti, dan sama-sama tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah sama-sama tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Landasan hukum yang kedua yaitu berdasarkan sunnah Nabi atau al-hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang menghindari resiko yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an.
Bertanya seorang kepada Rasulullah tentang untanya. Apa unta ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ikat untamu dan bertawakallah kepada Allah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme asuransi syariah. Mekanisme asuransi syariah ini ada 8. Yang pertama yaitu setiap peserta tidak bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi atau membayar premi ke dalam pool of fund. Pool of fund itu yaitu kumpulan dana kebajikan atau tabaru. Kemudian yang kedua, sesama peserta melakukan akad tabaru untuk mengumpulkan dana tabaru. Yang ketiga, tafakul operator untuk mengelola dana tabaru. Yang keempat yaitu tafakul operator melakukan analisa untuk menentukan tarif yang sesuai dengan faktor resiko. Yang kelima, peserta melakukan akad wakalah kepada pengelola asuransi syariah. Dengan demikian, maka pengelola asuransi syariah sesuai dengan hasil kerjanya berhak atas upah atau ujrah. Yang keenam yaitu law of large numbers atau untuk memenuhi nilai minimum statistik, tidak mungkin apabila dana tabaru itu hanya diisi oleh seorang peserta tadi. Dibutuhkan juga cukup banyak sehingga dana tabaru itu cukup besar dan bisa memberikan tarif yang educated bagi masing-masing peserta sesuai dengan tingkat resikonya. Kemudian yang ketujuh itu ada santunan dari pengelola asuransi syariah untuk yang terkena musibah. Dan yang kedelapan yaitu manfaat yang diterima oleh seseorang yang mengalami musibah adalah santunan dari peserta lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan polis dan premi. Yang pertama itu polis. Polis adalah surat perjanjian antara perusahaan asuransi atau pengelola dan pemegang polis yang memuat syarat-syarat perjanjian, surat permintaan asuransi unit link syariah, sertifikat polis, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan sesuai dengan manfaat atau pertanggungjawaban. Di dalam asuransi syariah, pihak dalam perjanjian tidak disebutkan penanggung dan yang tertanggung, namun perusahaan dan pemegang polis. Pemegang polis adalah seseorang atau lembaga atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan sebagai pengelola. Polis asuransi dengan prinsip syariah ini wajib mengandung akad tabaru dan akad tijarah. Yang kedua yaitu premi. Mekanisme pengelolaan premi ini ada dua, yakni mekanisme pengelolaan premi yang tidak mengandung unsur tabungan dan juga mekanisme pengelolaan premi yang mengandung unsur tabungan. Mekanisme pengelolaan premi yang tidak mengandung unsur tabungan umumnya hanya untuk asuransi kerugian, di mana peserta hanya mendapatkan bagi hasil dari surplus operasi, hasil dari investasi setelah dikurangi beban asuransi, dan biaya operasional. Surplus operasi dibagi antara peserta dengan pihak asuransi syariah. Jika mekanisme pengelolaan premi yang mengandung unsur tabungan, umumnya untuk asuransi syariah jenis asuransi jiwa, di mana peserta setelah jatuh tempo akan mendapatkan hasil tabungannya dan bagi hasil dari surplus operasi. Keuntungan atau surplus operasi diperoleh dari hasil dari investasi setelah dikurangi beban asuransi dan dibiayai operasional. Kemudian dibagi antara peserta dengan pihak asuransi syariah. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaan asuransi syariah dan perbedaan asuransi konvensional dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perbedaan konsep fundamental, yang kedua, perbedaan pengelolaan risiko, dan yang ketiga, perbedaan prinsip-prinsip. Nah, yang pertama, perbedaan konsep fundamental. Konsep fundamental asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah berbeda. Konsep tersebut perlu dikaji di awal karena jika tidak dipahami konsep fundamental asuransi syariah, maka konsep fundamental asuransi syariah dianggap sama dengan asuransi konvensional.
Dewan Syariah Nasional (MUI) menetapkan pengertian asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Sementara itu, konsep asuransi konvensional adalah jual beli antara peserta dan perusahaan. Hal ini dapat dipahami dari arti asuransi secara umum yang berarti jaminan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata asuransi adalah pertanggungan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa konsep fundamental asuransi konvensional adalah jual beli antara peserta dengan perusahaan asuransi. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan pengelolaan risiko. Prinsip pengelolaan risiko asuransi syariah. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari asuransi syariah. Asuransi syariah itu ada dua, yaitu asuransi takaful keluarga dan yang kedua yaitu asuransi takaful umum. Asuransi takaful keluarga atau yang disebut dengan asuransi jiwa itu merupakan bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi itu sendiri. Produk-produk dari asuransi jiwa yaitu yang pertama takaful bencana, terus yang kedua yaitu takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful dana haji, takaful berjangka, takaful kecelakaan siswa, takaful kecelakaan diri, dan yang terakhir yaitu takaful khairat keluarga. Terus jenis asuransi syariah yang kedua yaitu takaful umum atau yang disebut dengan asuransi kerugian. Asuransi kerugian atau takaful umum ini adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta asuransi itu sendiri. Produk-produk dari takaful umum ini ada bermacam-macam, di antaranya yaitu yang pertama takaful kebakaran, yang kedua yaitu takaful property all rights, terus yang ketiga itu takaful rumah tinggal, terus yang keempat takaful konsorsium pasar, terus selanjutnya yaitu takaful gempa bumi, takaful sabotase dan terorisme, terus takaful kendaraan bermotor, dan yang terakhir yaitu takaful pengangkutan. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah di Indonesia berkembang sangat pesat sekali. Dibuktikannya dengan muncul berbagai macam perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi syariah. Perkembangan asuransi syariah didukung dengan dikeluarkannya Fatwa Nomor 21 MUI tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang menjadi acuan dari sisi syariah dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi syariah di Indonesia. Berdasarkan data statistik IKN-BOJK pada tahun 2019 mencapai 5.903 triliun dari tahun sebelumnya dan mengalami kenaikan sebesar 5,2%. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Secara umum, akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tijaroh dan juga akad tabaruk. Akad tijaroh yang dipakai adalah akad mudharabah, sedang akad tabaruk yang digunakan adalah akad hibah. Dalam akad tijaroh, perusahaan asuransi Islam bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dari peserta, sementara peserta bertindak sebagai sohibul ma'al. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.